Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Agus Naba selaku dosen pembimbing 2 saya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mempresentasikan seminar hasil saya dalam bentuk poster dengan judul Sistem ENOS untuk mendeteksi senyawa VOC pada tebu sebagai klasifikasi umur tebu menggunakan pendekatan machine learning SPM dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Harinto Yudi Ponco dan juga dosen pengudi saya yaitu Pak Mauludi, dan nama saya Muhammad Hisyam Hanif dengan NIM 22509080 dan saya berafiliasi dengan Laboratorium AKI. Dan berikut adalah abstrak daripada penelitian saya dengan latar belakangnya oleh kelemahan metode tradisional para petani tebu yang menentukan umur tebu menggunakan dua metode konvensional, yaitu yang pertama adalah metode menghitung ruas, di mana para petani biasanya menghitung umur tebu dengan menghitung ruas. Jadi perhitungan dua ruas itu diibaratkan dengan 1 bulan umur dari tebu tersebut. Namun kelemahan daripada metode konvensional ini adalah metode ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pertumbuhan dari tebu. Misalkan jika pertumbuhan tebu lambat, bahkan dengan ruas yang banyak pun sebenarnya tidak mewakili dari umur asli tebu tersebut. Nah, sebagai solusinya kami memberikan alternatif yaitu sistem elektronik NOS atau ENOS yang non-destruktif berbasis deteksi senyawa volatile organic compounds atau VOC. Nah, sistem ini mengintegrasikan atau menggunakan 10 sensor array yang mendeteksi senyawa yang ada pada tebu. Nah, kami juga menentukan dari umur tebu sendiri, yaitu dibagi menjadi 4 umur. Jadi yang pertama itu adalah umur 3 bulan, yang kedua umur 6 bulan, yang ketiga umur 9 bulan, dan yang terakhir adalah umur 12 bulan. Kurang lebih seperti itu. Dan berikut ini adalah pendahuluan di sebelah kiri, pendahuluan yaitu atau latar belakang. Jadi penentuan umur tebu masih menggunakan metode konvensional yang tadi saya bilang. Terus analisis senyawa VOC pada tebu yang diteliti masih sedikit. Dan selanjutnya penggunaan GCMS dinilai terlalu mahal dan kompleks. Dan juga ENOS digunakan sebagai alternatif mendeteksi senyawa VOC pada tebu. Dan yang terakhir penggunaan machine learning diharapkan dapat membantu untuk menganalisis dan memprediksi umur tebu secara tepat di lapangan. Dan untuk metode penelitiannya berlanjut di sebelah kiri. Umur tebu yang kami gunakan seperti tadi yaitu umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 19 bulan. Dan lokasi pengambilan sampel tebu berada di 4 lokasi yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada di Pagelaran, lalu yang kedua ada di daerah Turen dan Dampit, yang ketiga ada Pakis dan Jabung, dan yang terakhir ada di Bulu Lawang. Perlu saya klarifikasi terlebih dahulu bahwa untuk sampel saya sendiri yang dimasukkan ke dalam machine learning hanya menggunakan satu lokasi, yaitu lokasi yang berada di daerah Pakis Jabung. Dan sistem selanjutnya, sistem ENOS kami sendiri ini terdiri menjadi 10 sensor, yaitu MQ2, TGS822, MQ9, MQ137, MQ4, MQ6, MQ3, MQ138, MQ7, dan MQ135 dengan mikrokontroler Arduino Mega 2560 Pro Mini serta modul relay dual channel sebagai pengatur dua pompa, yaitu pompa inlet dan pompa outlet. Dan berikut di sini adalah skema daripada pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel kami dilakukan dengan cara tebu itu dichopper menggunakan alat chopper rumahan yang dibawakan oleh teman saya, dan kemudian tebu yang sudah dichopper kami peras dan kami letakkan ke dalam botol kecil. Dan nanti akhirnya botol sampel tersebut kami hirup udaranya menggunakan sistem kami, dan kemudian akan menghasilkan grafik respon sensor kurang lebih pada bab hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini saya hanya memberikan 2 contoh grafik respon, yaitu yang pertama 12 bulan dan yang kedua di sebelahnya ada 6 bulan. Nah, perlu diketahui bahwa VOC yang dikeluarkan oleh tebu pada saat tebu tersebut diperas secara langsung itu memang tidak menghasilkan bau yang luar biasa.
bahkan kita bisa mencium bau dari sampel tersebut itu samar-samar. Maka oleh sebab itu, sensor kami pun juga mendeteksi bau yang sama, yaitu baunya tidak terlalu signifikan seperti hasil tebu habis diperas lalu didiamkan atau difermentasikan. Oleh sebab itu, hasil respon sistem ini pada setiap umur memang memiliki respon yang flat, kurang lebih seperti itu. Ada perubahan daripada nilai tegangan dari masing-masing sensor memang ada kenaikan, cuma tidak besar, hanya sekitar 0,02 atau 0,01 volt saja, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu setelah uh, kami mengambil data dari masing-masing umur, yaitu dengan umur 3 bulan memiliki total 200 sampel, 6 bulan memiliki total 200 sampel, 9 bulan memiliki juga 200 sampel, dan yang terakhir yang 12 bulan juga memiliki 200 sampel. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh sampel tersebut, akhirnya kami melakukan pre-processing data dengan melakukan ekstraksi fitur integral. Di mana ekstraksi fitur integral ini adalah menghitung luas area di bawah sinyal masing-masing sensor yang telah kami dapatkan datanya. Dan selanjutnya, data ekstraksi fitur integral tadi kami gunakan untuk dimasukkan ke dalam PCA atau Principal Component Analysis. Jadi PCA itu apa? Jadi PCA itu adalah dimensi reduksi yang dimana kita tahu bahwa sistem yang saya buat dan tim saya buat itu memiliki 10 sensor. Jadi tidak mungkin 10 dimensi sensor atau koordinat-koordinat titik 10 dimensi itu tidak mungkin kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang namanya dimensi reduksi, yaitu menjadi 3 dimensi dan 2 dimensi agar mudah dibaca oleh pembaca, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya PC1 dan PC2. PC1 dan PC2 ini apa? PC1 dan PC2 ini adalah mewakilkan persebaran variansi data, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin besar nilai PC1, maka persebaran variasi data dapat diwakilkan. Jadi contoh seperti ada PC1 di sini memiliki nilai sebesar 50% dan PC2-nya bernilai sekitar 10%. Jika kita jumlahkan, maka total persebaran data yang diwakili oleh PCA ini hanya berkisar 60%. 40%-nya lagi kemana? Setahu saya 40%-nya ini hilang dikarenakan dimensi reduksi yang dilakukan oleh pre-processing sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini adalah di sebelah kiri adalah PCA dalam 2 dimensi dan yang sebelah kanan adalah PCA dalam bentuk 3 dimensi. Dapat kita lihat bahwa persebaran data tiap umur memang sudah memiliki kelasnya masing-masing. Jadi seperti umur 12 bulan yang berwarna titik merah itu berpisah jauh dengan umur yang 3 bulan atau titik-titik yang berwarna biru. Dan juga sebaliknya. Atau mungkin di sini konteksnya adalah 6 bulan dan 9 bulan itu dia memiliki jarak yang terpisah, yaitu titik hijau dan titik ungu. Meski umur 12 bulan dan umur 6 bulan itu memiliki berdempetan, namun kita bisa mengklarifikasikan titik-titik ini menuju ke model 3D-nya, yang dimana dapat kita lihat bahwa sebenarnya dalam perspektif yang berbeda atau dalam kasus ini perspektif 3 dimensi, kita bisa melihat bahwa umur 12 bulan dan 6 bulan itu sebenarnya terpisah dalam POV yang berbeda jika kita istilahnya kita putar bidang lihatnya seperti itu. Maka dari sebab itu sebenarnya dari PCA sendiri masing-masing umur tebu itu memang sudah terpisah. Dan selanjutnya ini adalah loading plot daripada data yang sudah kita pre-processing. Jadi loading plot ini apa? Jadi loading plot ini adalah sensor mana saja yang sekiranya memiliki mewakilkan sensor yang paling sensitif terhadap senyawa yang ada pada tebu. Jika kita dengan prinsip semakin ke kanan maka dia akan semakin mewakili, maka kita bisa lihat S2, S7, dan S8 itu memiliki arah
panah yang sangat ke kanan dan dia hampir menyentuh garis sumbu X. Jadi S2 seperti TGS 822, S7 dengan MQ3, S8 dan MQ138 memiliki sensitivitas paling tinggi pada VOC yang dimiliki oleh sari tebu, kurang lebih seperti itu pembacaannya. Berlanjut pada evaluasi model machine learning, setelah kita dapatkan nilai PCA dan grafik visualisasi datanya, selanjutnya adalah kita menggunakan ekstraksi fitur ini. Dalam kasus ini adalah integral untuk dimasukkan ke dalam machine learning. Jadi machine learning yang saya gunakan adalah support vector machine, yang dimana support vector machine ini aslinya hanya mengklasifikasikan dua kelas saja atau biner 0 atau 1. Nah, namun di sini karena saya memiliki 4 kelas, akhirnya metode machine learning SVM ini memiliki dua metode lain, yaitu one versus rest dan one versus all. One versus rest dan one versus one. Dan dalam kasus ini saya menggunakan metode SVM one versus rest atau one versus all, yang dimana model ini akan menghasilkan jumlah model sebanyak kelas yang diinginkan. Jadi di sini dalam kasus saya adalah model SVM akan menghasilkan 4 model. Jadi yang dimana 4 model ini adalah model pertama, yaitu model untuk mencari 3 bulan yang dia dibandingkan dengan umur 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Lalu juga model kedua, 6 bulan akan dilawan dengan 3 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Lalu yang model ketiga, 9 bulan akan dilawan dengan kelas 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan yang model terakhir, model 12 bulan akan dilawan dengan gabungan dari kelas 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Nah, setelah menjalankan codingan untuk mendapatkan akurasi dan precision recall dan advance score, akhirnya saya mendapatkan akurasi model ini sebesar 98,38%. Akurasi model ini didapatkan dengan menggunakan tuning hyperparameter dengan nilai C sama dengan 1, gamma 0,1, dan saya menggunakan kernel RDF. Dan untuk kelas 3 bulannya sendiri, untuk kelas 3 bulan itu memiliki precision sebesar 0,98 dengan recall-nya 1, F1 score-nya 0,99, dan jumlah sampelnya yaitu 200. Lalu berikutnya 6 bulan, yaitu memiliki precision sebesar 0,95, recall-nya sebesar 0,99, dan F1 score-nya ini adalah 0,97 dengan jumlah sampelnya 200. Lalu berikutnya untuk 9 bulan memiliki precision 1 atau sempurna, recall-nya 0,975, dan advance score-nya bernilai 0,987 dengan jumlah sampelnya 200. 12 bulan memiliki precision 1 dengan recall-nya 0,97 dan advance score-nya bernilai 0,984 dengan jumlah sampelnya sebanyak 200. Dan dapat kita lihat di sini confusion matrix daripada machine learning SVM saya, yang dimana 3 bulan berhasil menebak 200 sampel dengan kelas aktualnya 3 bulan. Lalu berlanjut ke kelas berikutnya, lalu model SVM berhasil menebak 198 sampel secara aktual, yaitu masih kelas 6 bulan, dan 2 sampel lainnya salah prediksi dan dimasukkan ke dalam umur 3 bulan. Lalu berikutnya untuk yang 9 bulan berhasil ditebak sebanyak 195 sampel benar, 3 sampel masuk ke umur 6 bulan, dan 2 sampel masuk ke umur 2 bulan. Dan yang terakhir ada 194 sampel 12 bulan yang ditebak benar oleh SVM, dan ada 6 sampel yang diprediksi 6 bulan padahal dia aslinya berumur 12 bulan, kurang lebih seperti itu. Dan kurva multiclass ROC ini adalah mewakili dari visualisasi dari confusion matrix seperti itu. Dan bagaimana cara ujinya untuk model machine learning ini? Saya diarahkan oleh Pak Arinto untuk menguji tebu secara random yang diambil oleh praktikan pada mata kuliah instrumentasi lingkungan, yaitu tebu yang diambil daripada entah lokasinya dari mana ataupun umurnya kita tidak tahu. Oleh sebab itu akhirnya kita melaksanakan
praktikum dengan tebu yang sudah dibeli atau yang sudah diambil, kita chopper juga, lalu kita peras sari tebunya dan kita melakukan sampling pada tebu random tadi. Dan ini gambar pada sebelah kiri. Nah, gambar di sebelah merupakan salah satu hasil prediksi dari sampel tebu yang berada di lapangan, khususnya daerah Singosari. Model dapat menentukan umur tebu dengan confidence level sebesar 60,54%. Tapi kita bisa melihat pada grafik masih ada beberapa probability distribution dari masing-masing umur lainnya, dikarenakan masing-masing umur ini seperti yang saya bilang tadi dengan metode SVM one versus rest, di mana yang umur 3 bulan ini pada sampel yang sudah disampling pada umur 3 bulan ini memiliki aroma 3 bulan sebesar 20%, lalu dia memiliki aroma 6 bulan sebesar 60%, dan dia juga memiliki aroma 9 bulan mungkin sekitar 15%, dan yang terakhir memiliki aroma 12 bulan mungkin di bawah 5%, kurang lebih seperti itu. Makanya pada hasil grafiknya 60% model saya yakin bahwa ini umurnya tuh hanya 6 bulan. Sedangkan probabilitas 40% lainnya ini dibagi rata dengan umur-umur yang lainnya sesuai dengan yang dideteksi oleh machine learning saya, kurang lebih seperti itu. Dan juga penelitian ini berhasil mengembangkan sistem ENOS berbasis sensor VOC dan SVM untuk mengklasifikasikan umur tebu varietas bulu lawang secara non-destruktif. Metode ekstraksi fitur integral terbukti paling optimal dengan PCA mampu menjelaskan 60% variansi data. Model SVM konfigurasi kernel RBF dan C sampai dengan 1 mencapai akurasi 98,38% pada cross validation dengan AUC sempurna bernilai 1 pada semua kelas. Untuk saran ke depannya, jadi saya memiliki kelemahan dalam sistem ini. Jadi, jika ingin dilanjutkan untuk penelitian berikutnya, disarankan oleh saya bahwa pengambilan sampel yang digunakan untuk melatih machine learning itu berada di lokasi yang berbeda-beda. Jadi tidak apa-apa memiliki 4 kategori umur yang sama, yaitu 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan. Namun lokasinya diperbanyak, tidak hanya di Pakis atau Jabung. Kurang lebih seperti itu. Dikarenakan dalam 4 lokasi yang sudah saya datangi, 3 lokasi pertamanya, 3 lokasi selain dari Pakis atau Jabung ini saya gunakan sebagai uji coba sistem kami. Apakah memang sistem kami ini dapat mencium aroma VOC dari tebu atau tidak. Nah, pada pengambilan sampel dari Pakis atau Jabung baru saya konfirmasi bahwa sistem saya bisa mendeteksi VOC pada tebu walaupun hasil respons sistemnya tidak menjulang tinggi signifikan, namun jika sudah dimasukkan ke dalam PCA itu dapat terlihat klaster-klaster masing-masing kelas, kurang lebih seperti itu. Mungkin kelemahan dari penelitian saya adalah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.